Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 2B ya? Iya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat siang. Alhamdulillah. Kebetulan pertemuan pertama kali saya di kelas 2B. Sebelum memulai perkuliahan, perkenalkan, nama saya Dedi Khairuddin. Saya di sini dikasih amanah untuk menyampaikan mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja 1. Nah, mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja 1 itu memiliki bobot 2 SKS. Nah, pada perkuliahan awal ini saya akan memberikan mekanisme penilaian, salah satunya dari kehadiran absen. Absen ini 10%. Ya, jadi ada absen, kurang lebih dia nilai 10%. Ini absen ya. Absen 10%. Terus ada tugas ya, ataupun kuis nanti ya. Ini kurang lebih ada 25%. Terus UTS itu 25%, terakhir UAS itu 40%. Nah, artinya kalau kita sudah membagikan presentasi ini, kalian bisa melihat kalau misalkan ingin mendapatkan poin 10, artinya harus 100% dari kehadirannya. Maksudnya harus ada semua. Nah, jumlah pertemuannya itu kurang lebih ada 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. 14 kali pertemuan itu teori. Absen ini secara keseluruhan harus mencakup ke sini. 80% mahasiswa sudah bisa mengikuti ujian akhir, tapi kalau misalkan di bawah dari 80% itu akan kemungkinan besar tidak lulus ya, kecuali dengan beberapa tugas tambahan yang dijadikan pengganti. Terus ada tugas dan kuis sama. Itu 20%, 25% dari bobot 100%. Jadi nanti setiap pertemuan kedua atau ketiga itu ada tugas. Tugas ini nanti yang dibawa oleh mahasiswa Jakarta, itu tugas pribadi maupun tugas pokok. Begitu juga dengan kuis. Nah, kuis nanti biasanya saya sebelum masuk ke UTS itu ada kuis. Kuis pertama dan kuis kedua. Kuis kedua itu nanti sebelum UAS, itu kuisnya. Nah, itu presentasi untuk tugas ya. Untuk UTS kita biasanya dilaksanakan kurang lebih setengah perjalanan. Artinya kalau 14 kali pertemuan itu 7 pertemuan harus melewati perkuliahan baru UTS sampai dengan nanti sisanya UAS. Ya, nah untuk UAS juga sama ini harus melewati kurang lebih 14 kali pertemuan. Itu sistematika penulisan yang sistematika penilaian yang nanti akan dinilai secara keseluruhan sampai final. Jadi tiap-tiap pertemuannya ada rangkaian-rangkaian seperti itu. Nah, untuk media pembelajaran pertama, saya menggunakan PPT ya, PowerPoint untuk membantu menyampaikan materi. Yang kedua, saya menggunakan buku acuan. Ya, ada di perpustakaan juga buku acuan ya, tentang buku acuan ini. Nah, ini buku acuan yang berbentuk hardcover-nya. Ada juga buku acuan yang berbentuk soft file-nya ya. Soft file-nya. Ini ya. Nah, ini soft file-nya ya. Ada pengantar ergonomi industri. Nanti bisa dijadikan bahan rujukan pengantar ergonomi industri. Ada juga ini tentang e-book yang nanti akan kita pakai. Ini tentang ergonomi engineer for beginners ya. Ini kita pakai juga ya. Terus ada juga tentang introduction to human factors ya, and ergonomy for engineers. Bisa Indonesia. Ini kita jadi bahan rujukan untuk mempelajari apa itu ergonomi dan sistem perancangan industri ya. Oke, ada juga satu lagi
kita memakai e-book itu introduction to ergonomics. Ya. Nah ini 4 buku e-book yang dijadikan bahan rujukan untuk menambah wawasan kita tentang apa itu ergonomi. Di pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang definisi apa itu ergonomi dan rancangan sistem kerja. Nah, di pertemuan yang pertama ini ergonomi itu diambil dari kata ergonom, ya, dari bahasa Yunani, dan nomos itu artinya hukum alam. Ergonomi itu artinya ergonomi kerja, nomos itu hukum alam. Jadi secara prinsip bahwa ergonomi itu ilmu yang mempelajari aspek-aspek manusia di dalam lingkungan. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan itu yang akan kita pelajari. Kalau berkaitan dengan manusia berarti berkaitan dengan tubuh kita. Ya, itu bahasa karangannya. Nah, nanti di dalam ergonomi ini bukan hanya orang teknik industri yang menggunakan kajian ini, bisa untuk orang-orang buat anatomi tubuh, ya, terus buat ada infrastruktur, banyak manfaatnya nanti. Secara keseluruhan nanti aplikasinya ergonomi dan sistem peralatan kerja itu bisa mendesain, apa istilahnya, rancang bangun dan merancang ulang. Artinya nanti rancang bangun dan rancang ulang itu berkaitan dengan produk yang akan kita ciptakan. Produknya biasanya berbentuk ya apa yang kita nanti gunakan di dalam karena bisa meja, bisa kursi, bisa mesin, ergonomi sama tidaknya, tempat duduk, banyak manfaatnya. Ya, bisa juga pintu, kiri pintu, lebar pintu, jendela, lorong, banyak. Ya, jadi itu manfaat mempelajari ilmu ergonomi, aplikasinya di dalam musik. Ada juga ergonomi itu manfaatnya bukan hanya di situ. Ergonomi bisa menentukan desain pekerjaan. Desain pekerjaan itu nanti kita akan mempelajari bagaimana waktu lamanya istirahat. Bisa kalau ada penjadwalan berkaitan dengan shift. Bisa juga kan? Penjadwalan shift itu dipengaruhi ergonomi sekarang. Ada juga tentang variasi dan kerjaan. Ini kita akan pelajari karena kenapa? Yang bagian tentang desain pekerjaan itu akan menentukan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Kalau misalkan tadi 5 variasi pekerjaan, orang biasanya bekerja misalkan dalam posisi berdiri, tapi setelah di ergonomis, setelah kita pelajari kerjaan kurang efektif dan efisien, makanya lebih baik dari itu. Nah, duduknya dengan berdirinya seseorang ketika bekerja akan lebih produktif yang mana? Nah, itulah fungsi dari ergonomi. Termasuk salah satunya itu penjadwalan. Jadwalan shift itu dari orang ergonomi. Makanya di perusahaan-perusahaan kalau misalnya dibutuhkan ke arah sana. Tapi kita harus punya kajian dan strategi sendiri untuk membangun ke arah sana. Ada juga ergonomi yang berkaitan dengan rancangan produk. Ya, rancangan produk itu artinya produk yang kita ciptakan biar lebih comfortable, nyaman. Banyak sekarang manfaat ke arah sana. Contoh misalkan kendaraan, mobil satu dengan mobil yang lain pasti akan memiliki perbedaan. Itu dari sisi sana. Tempat duduknya itu mobil sedan dengan mobil umum, anggapnya mungkin mobil sekelas Avanza atau lebih nyaman dan mana. Bawa motor yang Beat dengan motor PCX pasti akan berbeda. Begitu juga dengan motor yang lain. Itu sama, itu dilihat dari sistem ergonominya. Begitu juga dengan produk yang dihasilkan dari analisis secara ergonomis. Ada produk yang memiliki genggaman tangan, ada produk yang tidak memiliki genggaman tangan. Kalian bisa perhatikan. Itu dilihat dari sana, itu manfaat dari ergonomisnya. Banyak manfaatnya yang ketika kita mempelajari tentang ergonomis ya. Aplikasinya itu salah satunya di antara beberapa
kajian yang nanti akan kita pakai ya. Oke. Terus ergonomi juga bisa digunakan di berbagai bidang ya, berbagai bidang produksi, terutama dalam berkaitan bagaimana menciptakan suasana lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja itu diciptakan bersama. Kenyamanan seseorang ketika bekerja di perusahaan banyak hal-hal yang berkaitan dengan ergonomi karena di dalam proses pekerjaan, di dalam menciptakan produk yang kita inginkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu pasti akan ada sentuhan manusia dengan lingkungan, dengan mesin itu artinya ada interaksi manusia dengan lingkungan semacam itu. Ya, itu secara sederhana manfaat ilmu ergonomi. Ada pertanyaan dari sini tentang bahasan pokok bahasan yang sekarang kita akan pelajari. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke pokok bahasan pertemuan yang terakhir. Langsung ya. Di pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas tentang material handling. Ya, kemarin PPT-nya sudah saya share kan tentang material handling. Nah, dalam material handling ya, ini ada contoh, misalkan kayak gini. Contohnya seorang pekerja melakukan pengangkatan barang sebanyak 60 kali. Ini contoh soal dari pertemuan yang kemarin ya. 60 kali dalam 1 jam. Artinya 1 menit berapa kali? Artinya 1 menit per 1 kali dalam 1 menit. Ya, kalau 60 jam dalam kan ini 60 kali dalam 1 jam. Artinya 1 menit 1 kali, 1 frekuensi, 1 gerakan, 1 kerja. Dengan pegangan tangan yang baik, pegangan tangannya yang baik. Terus, jika tinggi benda dari lantai adalah 77 cm pada origin, artinya kondisi awal, dan terakhir adalah 50 pada destination, tujuan akhirnya. Nah, posisi tangan saat mengangkat berada tepat ke arah depan. Itulah RWL dan lifting index. Kita di sini akan menghitung tentang RWL, ya. RWL itu apa? RWL kemarin materinya sudah, ya. Ini kita akan mempelajari tentang RWL. RWL, recommended apa? Weight, ya. Limit, ya. Artinya apa tuh? Anjuran beban batasan beban. Ya, ini biasanya kita mengacu ke noise. Ya, national noise nios apa noise? Nios Nation institusi of occupational safety and health. Ini Amerika punya ya, ini Amerika punya, ini kan ya. Nanti RWL juga kita akan menentukan salah satunya adalah LI, lifting index. LI ini nanti akan menentukan, oh ini berbahaya, kerjaan ini berbahaya, ini kerjaan ini tidak berbahaya. Ya, RWL dia punya rumus HM. Ada ingat nggak? LC kali HM kali VM kali blade apa lagi? FM kali AM kali CM. No. Ada istilahnya LC. LC itu apa? LC
Load konstan. Load konstan itu adalah sebuah ketetapan. Ini ketetapannya nih. Load konstan ya. Load konstan. Load konstan. Nah, load konstan ini kalau ketetapan yang diberikan oleh orang Amerika itu 23 kg. Ya, ini 23 kg. 23 kg. Artinya ini sebuah ketetapan. Sebenarnya kalau orang Indonesia nggak ada 21. Artinya kalau misalkan dia mengangkat beban yang ini load konstan ini, meskipun kita lakukan berulang-ulang, berkali-kali, itu tidak akan menimbulkan cedera. Ya. Terus ada juga istilahnya HM. HM itu apa? Horizontal multiplayer. Ya, horizontal multiplayer. Horizontal multiplayer. Ya. Horizontal multiplayer itu artinya gini. Kalau saya ilustrasikan di sini, kemarin materinya sedikit sudah disampaikan ya. Ini ceritanya ada orang, ini anggaplah orang, ya. Ini orang. HM itu jarak antara tumit ke, ya. Artinya dari sini, tumit itu kan kalau misalkan kita rapok nih, begini. Di sini ada yang tumit, tumitnya. Artinya posisinya kan berada di tengah-tengah sini kan, sebagai sungai ini. Artinya harus tengah-tengah ini, tengah-tengah badan. Nah, ini yang disebut dengan H. Artinya kalau misalkan dia haknya jarak di sini, tangannya di sini. Nah, di sini haknya. Jaraknya berarti dari sini ke sini. Kalau misalkan jaraknya si benda itu jauh, segini, dari sini ke sini mungkin kisaran berapa senti? Ada 30. 25, 21, ya kisaran segitu lah ya. Berarti di sini jarak, jadi haknya itu nanti dari sini ke sini. Jadi jarak dari tumit ke sini. Itu H. Kalau V, ada satu lagi V. Ada HM, ada VM. VM sama dengan vertikal multiplayer ya sama. Nah, vertikal multiplayer ini jarak dari sini ke atas kan vertikal loh, karena horizontal. Ingat aja X dan Y. Ini ke atas nih. Nah, artinya jarak dari bendanya kalau misalkan di sini, ya di sini di lantai, dan tidak semua benda ada di lantai, ada juga benda di atas meja. Nah, sampai ke tangan kita, ini yang disebut dengan P. Oke, pertanyaan? Oke, tentukan bahasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya sudah diisi belum? Waduh, ini absen. Jangan lupa absennya diisi. Berita acaranya juga diisi. Saya absen manual aja ya. Saya absen manual. Ya, nanti bukan. Atek, Denny, Samsung, Marif, Bayo, Diki, Dadan, Muhammad Nabil, Dispen, oke, Vio, izin ya, Iqbal, izin Fatwa, Hadir, Sigit, Agung, Zahratul Nisa, Romi, Aep, Muhammad Rifan, Saiful, Ubay, Yajid, Irfanul, Husna, Dindi Aulia, Muhammad Samsul, Muhammad Ria, Ferdirawan, Fajar Pulur Rahman. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Berita acaranya jangan lupa. Oke.
Terima kasih. Kira-kira